Wesley Fofana sebut Chelsea makin maju di bawah Enzo Maresca. Hasil pertandingan melawan Arsenal menempatkan The Blues di posisi ketiga klasemen sebelum jeda internasional, unggul selisih gol dari Arsenal yang musim lalu berada di posisi kedua. Ini menunjukkan kemajuan yang dicapai tim dalam 3 bulan pertama musim ini di bawah asuhan Enzo Maresca. Wesley Fofana mengakui bahwa Chelsea telah mampu bersaing dengan tim-tim terkuat di liga. Kami tahu bahwa tim ini memiliki kualitas dan kekompakan, ungkap bek berusia 23 tahun itu. Kami memiliki tujuan yang sama, dan kini kami siap menghadapi tim-tim besar. Ini bagus untuk masa depan. Setiap hari kami terus berkembang. Manajer membawa ide-ide baru, meski pada awalnya agak sulit dimengerti karena ini hal baru bagi semua pemain, tapi saya rasa semua orang bisa melihat bahwa permainan kami semakin baik dari laga ke laga. Fofana menambahkan, kami bermain baik melawan Arsenal. Semua pemain menunjukkan performa bagus, tapi memang sedikit mengecewakan tidak bisa menang di kandang. Saat bermain di kandang, kami selalu berusaha keras untuk menang. Sedikit mengecewakan melawan Arsenal di derby London, kami ingin menang. Kami sudah memberikan yang terbaik, tetapi inilah sepak bola. Kali ini kami kurang beruntung, namun kami akan terus berusaha. Ketika ditanya apa yang perlu diperbaiki agar hasil imbang bisa menjadi kemenangan, Fofana menjawab dengan tegas, cetak lebih banyak gol. Kami hanya perlu mencetak lebih banyak gol, tapi inilah sepak bola, katanya. Kami bermain sangat baik pada hari Minggu lalu, hanya kurang beruntung. Jadi, kami harus terus berkembang agar bisa mencetak lebih banyak gol. Itu saja, ungkapnya. Romeo Lavia beri kabar baik soal cedera ringan yang dialaminya. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, sebelumnya mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi cedera bagi Lavia, terutama karena pemain muda asal Belgia ini pernah mengalami masalah paha musim lalu. Namun, Lavia kini dipastikan akan segera pulih. Saya hanya mendapat sedikit benturan, ujar Lavia kepada RTL Info saat menjalani tugas internasional bersama Belgia. Saat ini, kami sedang melakukan tes untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi saya rasa tidak ada masalah dan kondisi saya akan baik-baik saja. Lavia telah menuai banyak pujian dari pengamat sepak bola musim ini, termasuk dari mantan pemain dan manajer Tottenham Hotspur, Tim Sherwood, yang terkesan dengan bakat gelandang muda ini. Setiap kali dia menguasai bola, dia selalu mencari Cole Palmer dan memberikan umpan yang tepat, menciptakan ruang bagi Palmer. Penampilan Lavia yang luar biasa, terutama dalam membaca permainan dan menemukan celah untuk memberikan umpan, menjadikannya pemain kunci di bawah Maresca setelah berhasil masuk dalam starting line-up Chelsea. Kabar positif mengenai pemulihan Lavia datang pada saat yang tepat bagi Chelsea, yang tengah menghadapi krisis cedera di tim mereka. Beberapa pemain telah menarik diri dari tugas internasional, termasuk pemain Prancis, Malo Gusto, yang menjadi pemain terbaru yang absen dari tim nasionalnya. Sebelumnya, pemain Inggris seperti Cole Palmer dan Levi Colwill juga mengundurkan diri dari timnas. Pemain lainnya seperti Wesley Fofana juga absen dari skuad Prancis, sementara Jadon Sancho baru-baru ini absen dalam pertandingan akibat cedera dan sakit. Chelsea dijadwalkan kembali berlaga pada 23 November mendatang dalam pertandingan tandang melawan Leicester City di Premier League. Dengan pemulihan Lavia dan pemain lainnya, Chelsea berharap dapat menghadapi sisa musim dengan kekuatan penuh. Chelsea masih tertarik, siap kucurkan dana besar untuk boyong bintang muda Benfica. Chelsea dilaporkan telah menghubungi Benfica mengenai kemungkinan transfer Thomas Araujo, pemain bernilai 83 juta pound sterling, pada bursa Januari mendatang. Araujo, yang menjadi andalan Benfica, telah membuat Chelsea terkesan dengan performanya sebagai bek tengah muda berbakat. Bek berusia 22 tahun ini, yang memiliki 8 caps untuk timnas Portugal U21, adalah lulusan Akademi Benfica dan telah mencatatkan 36 penampilan untuk tim utama hingga saat ini. Dengan klausul pelepasan 100 juta euro, Araujo telah menarik minat sejumlah klub Premier League. Menurut media Portugal, Chelsea merupakan salah satu dari beberapa klub Inggris yang telah memulai pembicaraan dengan Benfica, termasuk Crystal Palace, sementara Newcastle juga tertarik. Chelsea sebenarnya sempat mencoba merekrut Araujo pada musim panas lalu, namun terlambat sebelum penutupan bursa transfer, menurut pakar transfer Fabrizio Romano. The Blues tetap bertekad mendatangkan Araujo, mengingat ketidakpastian mengenai masa depan Axel Disasi dan Benoit Badiashile. Selain itu, Araujo dinilai sesuai dengan formasi pertahanan Chelsea saat ini dan diperkirakan akan bersaing untuk posisi inti setelah melalui masa adaptasi di Premier League. Levi Colwill dan Wesley Fofana menjadi duet utama pilihan Maresca sejauh ini di Premier League, dengan Tosin Adarabioyo yang juga turut bersaing. Meskipun posisi bek tengah Chelsea terlihat cukup kuat, beberapa sumber menyebutkan bahwa klub masih mempertimbangkan tambahan satu bek lagi. Araujo telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain muda terbaik di Portugal sejak masuk ke skuad utama Benfica. Pemain asal Famalicão ini memulai karirnya di 4 klub di Portugal sebelum bergabung dengan Akademi Benfica.
Bergabung dengan Aguila sejak 2016, Araujo berkembang pesat selama 8 tahun terakhir. Ia memulai debutnya di tim utama Benfica pada Desember 2021 dan sejauh ini telah tampil 36 kali, menyumbang 1 gol dan 1 assist. Rio Ferdinand kritisi Noni Madueke, sarankan Chelsea beri teguran. Aksi Madueke menarik perhatian Rio Ferdinand, yang menyarankan agar pemain muda itu diberi pelajaran dengan denda. Apakah kamu pikir pemain seperti Danny Welbeck, Tom Cleverley, atau Nani akan meninggalkan lapangan dengan emosi seperti itu? Ujar Ferdinand dalam acara Rio Ferdinand Presents. Dia juga menyebut bahwa tindakan itu kurang menghargai rekan-rekannya. Ferdinand menyoroti kekhawatirannya tentang kurangnya sosok senior di Chelsea yang dapat menegur dalam situasi seperti ini. Tim ini sangat muda, siapa pemain berpengalaman yang akan berkata, "Di sini kita tidak menerima sikap seperti itu," lanjutnya. Mantan pemain Manchester United, Owen Hargreaves, juga menanggapi sikap Madueke, mengingatkan bahwa hal seperti itu tidak akan diterima di era Sir Alex Ferguson. "Kami tidak akan pernah berperilaku seperti itu, karena Sir Alex pasti akan memberi peringatan keras," katanya. Ferdinand berpendapat bahwa Maresca, pelatih kepala Chelsea, harus bersikap tegas. "Menurut saya, melindungi pemain seperti itu bukanlah langkah yang tepat. Jika saya pelatihnya, saya akan menerapkan denda selama 2 minggu, tegas Ferdinand. Namun, Maresca justru memandang situasi ini dari sisi lain. Ia merasa wajar bagi seorang pemain merasa kecewa saat ditarik keluar. Saat seorang pemain diganti, mereka biasanya tidak senang, jelas Maresca. Ini bukan hanya soal Noni, tapi tentang seluruh pemain. Mereka semua ingin terus bermain hingga akhir. Maresca menjelaskan bahwa pergantian Madueke dengan Mudryk adalah langkah taktis untuk menambah agresivitas tim. Dalam situasi itu, kami memilih untuk mencoba pendekatan lain. Kami berharap Pedro dan Mudryk bisa memberikan tekanan lebih di sisi sayap, ujar Maresca. Kesempatan terlewat, Arsenal seharusnya rekrut Pedro Neto musim panas lalu. Pedro Neto menunjukkan performa yang luar biasa ketika Chelsea berhadapan dengan Arsenal, dan mantan pemain Arsenal, Theo Walcott, berpendapat bahwa klub London Utara itu seharusnya lebih agresif untuk merekrut Neto pada bursa transfer musim panas lalu. Arsenal sebelumnya sering dikaitkan dengan Neto selama karirnya di Wolverhampton. Namun, winger Portugal itu akhirnya memilih bergabung dengan Chelsea dengan kontrak selama 7 tahun. Pedro Neto mencetak gol pertamanya di Premier League untuk Chelsea ketika mereka bermain imbang 1-1 melawan Arsenal di Stamford Bridge, mencetak gol luar biasa dari luar kotak penalti. Hasil imbang ini membuat Arsenal kehilangan poin penting dalam perebutan gelar di awal musim. Tim Mikel Arteta juga tengah menghadapi tantangan dengan cedera dan skorsing sejumlah pemain kunci. Walcott sangat yakin bahwa Neto adalah pilihan yang tepat untuk meningkatkan kompetisi di lini serang Arsenal, yang saat ini hanya melibatkan beberapa pemain. Ketika kita bicara tentang Neto, dia adalah tipe pemain yang bisa didatangkan Arsenal untuk memperkuat persaingan di lini depan, kata Walcott dalam acara Match of the Day 2. Itu yang mereka butuhkan saat ini, untuk menciptakan kompetisi dalam tim, tambahnya.